untuk di Jogja sendiri itu edukasi politik itu masih kurang. Karena kita menerima perbedaan dengan santai, dengan gembira. Kalau berbeda itu ya enggak apa-apa. Bu. Monggo. Anu teh panas. Oh. Satu aja. Oh ya, ketok teh wae. Oh iya. Sendirian Mas? Iya Pak, baru nunggu teman-teman nggak tahu pada kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Wah, ngangkringan malah kayak oh iya, kayak malah jadi ini ceramah keagamaan. Enggak sih Pak, cuma ya biar lebih komplit aja sih Pak. Jadi kita harus tidak memihak ke satu bendera agama manapun juga. Betul. Tadi kurang sih satu, salam budaya sama Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Dalam rangka apa Pak kesini? Keangkringan nih tumben loh, belum pernah lihat aku. Oh ya biasa. Pokoknya baru pertama juga Bapak baru pertama lihat, terus kedua minuman khasnya di sini kenapa nggak pesen Pak? Pada itu, itu enak banget. Itu akan ada di akhir nanti. Oh nanti mau di akhir. Saya kan banyak. Oh gitu. Jadi ben double. Artinya ngelarisi ya. Iya jelas no Pak, sebagai wakil rakyat kan. Iya kan, sebagai wakil rakyat harus ngelarisin warganya sendiri ya. Iya. Di Kementerian Mantri Jeron terutama di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran. Kegiatannya apa Pak? Tapi ngomong-ngomong aku belum kenal ya dengan Bapak siapa ya. Toh. Iya, aku cuma tahu tapi nggak kenal. Nah ikilah orang-orang yang sok tahu tapi nggak kenal namanya. Oh nggak apa-apa. Justru sok tahu itu kadang-kadang jadi tahu. Iya, makanya kita kenalan dulu Pak. Dan Bapak siapa? Saya Rio Prista Purnama Putra. Itu kalau rumah saya cuma di Dukuh sini. Dukuh itu berarti yang Donggiwo. Yes. Asli Donggiwo. Asli Jogja juga berarti. Asli Jogja, asli Donggiwo dan ya biasa seperti jenengan di Karang Taruna juga. Oh gitu. Iya, saya juga di Karang Taruna Pak, tapi masih baru ya, belum lama-lama banget. Ya maklum lah Pak, program baru jadi harus ada pembaharuan gitu kan. Ya apa-apa. Butuh dukungan sih sebetulnya Pak, kita juga. Iya, pasti itu. Karena kan teman-teman banyak kan teman-teman di Mantri Jeron. Di Mantri Jeron tuh banyak banget. Ya, termasuk di Donggiwo juga itu butuh support. Support system ya berarti. Ya, betul. Karena kan regenerasi sekarang itu kan butuh perhatian khusus di zaman sekarang. Iya Pak, susah Pak. Termasuk ya saya tuh udah generasi keberapa tapi akhirnya ikut lagi ya wes lah kayak gitu. Sama, kita itu sama. Lah gimana generasi Z itu agak susah ya untuk diajak gabung. Ya bukannya susah ya, tapi kayaknya kalau nggak ada gitu tuh nggak ada ini tuh sebenarnya itu nggak susah, nggak ada ininya itu loh Pak. Cuman istilahnya kita butuh butuh servis khusus karena memang kan perbedaan generasi itu pasti ada gitu. Kalau kita dulu tuh masih seneng kumpul-kumpul yang istilahnya main gitar rombong sini rombong sono ya kayak gitu itu masih gampang. Kalau sekarang itu kan teman-teman sekarang itu kan lebih spesifik. Apalagi udah ada gadget, media sosial, ada gadget kayak gitu kan. Ya kita juga terpapar itu. Gitu. Iya sih. Termasuk ya kita tuh generasi yang paling bahagia sebetulnya karena kita bisa mengetahui dari lampu petromak, dari mesin ketik manual sampai dengan ya sekarang udah ada gadget dengan ada komputer, terus sekarang juga ada pet juga kayak gitu kan. Jadi emang lebih banyak. Soalnya kita lebih bahagia dibandingkan generasi sekarang ya. Generasi 2000-an itu ya generasi 90-an lah. Kita kalau ngomongin generasi 90-an itu emang lebih bahagia dibandingkan generasi yang 2000-an ke atas. Iya. Gitu nah, kan. Sekarang tuh ini kok Mas, teman-teman tuh baik dan bagus progresnya yang disebut generasi Z itu. Kalau mereka cukup
antusias juga. Tinggal bagaimana kita memberikan wadah aja. Iya Pak, seperti itu. Soalnya ya mungkin keterbatasan juga dari Karang Taruna karena beberapa itu kan kita udah punya program bagus, Iya. tapi dari anggotanya itu kadang agak susah diajak kayak gitu loh Pak. Betul. Matur nuwun nggih, Pak. Nah ini Pak Anda ini yang punya angkringannya di sini Oh, Pak. gitu. Ini yang tadi ditawari Sabtoroso, Pancoroso. Nah, nanti pesan lagi. Kalau aku biasa ya Pak ya. Biasa ya, jual lali. pesan Soalnya lagi. biasanya jual lali kayak gitu. Nah Pak, kalau Bapak kan dari PSI ya, Iya. Partai Solidaritas Solidaritas Indonesia. Indonesia. Oke, gitu. Jadi kalau untuk Pak Rio sendiri sih arti caleg bagi masyarakat itu apa sih Pak? Saya selama ini kan udah nyalek, berarti keberapa ini? Kedua, ketiga? baru pertama. Baru pertama lah. Arti caleg bagi masyarakat menurut Pak Rio itu seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya ya ini ya, Yes. itu sebenarnya sebagai personal yang bisa menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian nanti juga menjembatani antara masyarakat dan pemerintah, seperti itu. Artinya seorang caleg ini harus bisa menampung aspirasi masyarakat atau mewakili masyarakat. Dalam prosesnya nanti aspirasi ini menjadi dasar kita membuat misalnya undang-undang atau kebijakan, RUU kayak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan. Kemudian kita juga mengawasi terlaksananya kebijakan itu apakah sudah sesuai atau tidak. ya, seperti itu. Ya kira-kira gitulah. Gitu. Jadi ya kita yang dititipi amanah oleh masyarakat itu. Kan banyak aspirasi itu kan banyak gitu. Iya sih, aspirasi itu saking banyaknya. Jadi kalau mau nurutin satu persatu kan nggak mungkin ya. Iya, dan pemerintah sendiri itu kan sebagai mitra gitu. Jadi tidak kemudian apa istilahnya Pancoroso. Nah, ini Pancoroso. Ini isinya banyak. Ini kan spesial minuman herbal, Pak. Oh gitu. Nah, di sini emang spesialnya herbal, Pak. Tadi ada Pancoroso, Sabtoroso, terus Mretaji, terus apa nih, Pak? Sabtoroso itu unsur. Pancoroso itu berarti 5 Dia unsur. 5 unsur. Sabtoroso itu 7 unsur. Ya. Itu kesenangannya Gusti Yuda sama Gusti Prabu. Oh. Ada sering nongkrong di sini. Oh. Nah, gitu, itu, Pak. Makanya harus coba, Dok. Nanti tak pesen lagi ya. Iya. Gitu. Terus tadi mau ki durung ngeteh aku. udah nggak teh. Aku wis kembung mimi es teh ya. Ya intinya Sampai perutnya gitu ya, maksudnya kita harus berimbang Oh gitu. supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke. Kalau peran caleg dalam kontribusi kepada masyarakat, Pak, selain tadi untuk menampung aspirasi, itu perannya selain itu apa lagi sih? Ya, yang jelas mendampingi ya, mendampingi masyarakat. Kalau menurut saya loh. Iya menurut Bapak dong, ya menurut orang lain. Nanti kalau menurut orang lain, lihat di Google juga bisa gitu ya, nggak boleh Jadi, dong. mendampingi masyarakat dalam prosesnya, istilahnya menemani aspirasinya, menemani keluh kesahnya seperti itu. Jadi bukan hanya kemudian dalam satu gelaran saja terus Baru gue lali ya. Yo bahasanya opo lah. Bahasanya lali. Biasanya kan kalau udah kepilih, udah umbar janji-janji gitu. Dan termasuk juga seharusnya berperan untuk memberikan edukasi. Iya, pengertian, pemahaman yang baik ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak kemudian berpersepsi negatif terhadap politik ya, maka dari itu Pak. Soalnya kan untuk di Jogja sendiri itu edukasi politik itu masih kurang ya. Kayak itu menurut mata saya, menurut pandangan saya itu edukasi politik di Jogja itu masih kurang banget gitu loh. Iya. Kadang masih ada yang dia kan punya ini punya itu kayak gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kan kita sebagai masyarakat harusnya bisa memilahnya itu secara netralitas kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dari si A, mungkin dari PSI, dari si merah, dari si biru, si hijau kayak gitu kan harusnya nggak ada masalah. Yuk kita belajar bareng-bareng. Tapi persepsi masyarakat itu berbeda. Iya, betul. Jadi kan bagaimana sih kita memahami gelaran, misalnya ini kan gelaran pemilu ya. Pemilihan umum. Bagaimana kita menerima perbedaan
dengan santai, dengan gembira. Kalau berbeda itu ya enggak apa-apa. Iya. Gitu. Artinya kan hati nurani kita kan masing-masing. Iya, karena di asas pemilu kan juga masih menggunakan asas luber ya. Iya, begitu. Luas, umum, bebas dan rahasia. Iya. Kalau nggak salah itu. Ya, kira-kira ngono. Ya, kira-kira seperti itu karena kita nggak ada Yang problem. pentingnya santai, santun, kita Santai gembira dan tetap damai Iya, gitu kan, Pak. begitu. Jadi ketegangan-ketegangan yang tidak perlu itu ya dikurangi lah. Dikurang. Ya masalahnya yang selama ini terjadi itu tetap masih ada ketegangan-ketegangan karena salah satu berpihak ke salah satu partai gitu kan akhirnya kepala bukan ya aku omongnya agak kasar ya maksudnya kepala orang itu akan dia kan ini dia itu kayak gitu loh Pak. Iya. Sedangkan kalau kita harusnya kan tetap damai dalam semua pemilihan, siapapun wakilnya, siapapun presidennya gitu kan. Iya. Tetap kita harusnya tetap santuin, tetap damai Iya, gitu kan. betul. Tetap seperti hatinya Jogja gitu loh. Iya, Ngangenin loh iya. Sinawi ya gitu kan. Ya, artinya kan semua sistem dan yang direncanakan itu kan dimaksudkan bukan untuk pertikaian. Iya. Gitu. Tapi bagaimana kita menjalankan prinsip negara kita, Yes. demokrasi dan Demokrasi. sebagainya itu. Nah, ngomongin lagi Pak, selain dari politik nih kan tadi Bapak dari Dukuh ya. Ya, Dukuh itu maksudnya Kedonggiwo ya? Iya. Ya, Kedonggiwo. Nah, masih dalam satu kementerian Menteri Jerone Iya. yang kebetulan sudah ada penetapan sumbu filosofi. Iya. Jadi kementerian Menteri Jerone itu kan juga dilewati sumbu filosofi tersebut ya Pak, dari Panggung Krapyak ke alun-alun selatan sampai Merapi ya. sampai Merapi kayak gitu. Nah, menurut Bapak itu tanggapannya gimana sih Pak? Tanggapannya biar lebih baik lagi gitu loh. Oh, biar lebih baik lagi. Jadi soalnya kan selama ini kan dilewati sumbu filosofi tapi masih macet. Oh iya. Masih berantakan pedagangnya. Kayak gitu kan. Kita mau lewat di trotoar aja nggak bisa. Ya pada dasarnya sih sama, kita harus berimbang, pasti antara masyarakat dan pemerintah, mungkin juga dari legislatif itu harus berembuk bersama dulu. Gitu. Maksudnya itu rembukan ya istilahnya kayak ngobrol biasa nih. Iya, ngobrol santai ya, gitu ya. sehingga kita kan bisa menyerap aspirasi atau maksud dari masing-masing pihak. Iya. Gitu. Kalau mau lebih baiknya ya kita harus membuat kesepakatan tujuan bersama gitu dan membuat sistemnya seperti apa gitu. Bagaimana itu kan hubungannya sama budaya ya. Iya, sama cagar budaya sih sebetulnya. Ya artinya Lebih bahwa banyaknya ke cagar bagaimana budaya. kita nguriri kebudayaan itu sehingga berdampak baik ke masyarakat. Contoh konkretnya ya misalnya kayak kemarin itu saya sudah ada acara di Kelurahan Budaya Kedonggiwo itu. Saya buat, bukan saya buat sih, kita bersama-sama membuat. Acara apa Pak itu? Merti Winongo. Kemarin sempat dengar sih, Nah, tapi nggak bisa itu. datang ke sana. Cuma ambulans saya yang datang kayak gitu. Itu kan salah satu wujud nyata kita untuk apa? Untuk nguriri kebudayaan. Konteksnya sama ya, Iya, sumbu sama. filosofi kan gitu kan. Yes. Itu Winongo sendiri itu juga merupakan salah satu peninggalan Iya. dari kita yang berekologi Jawa. Yes. Gitu kan gitu. Artinya perlu kita Karena itu rawat. ring 1 dari Jogja itu. Iya, termasuk. Iya kan Kalau termasuk ring kita 1 tahu kan kalau ke sejarahnya barat. termasuk karena kita ada 7 sungai Iya. utama itu salah satunya Winongo itu. Oke Pak, sampai situ dulu nanti disambung ya karena keterbatasan alat ini. Oh iya. Diminum dulu Pak. Kita masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran. Jangan lupa kalau mau mampir ke sini bisa menikmati emprit taji atau ini tadi apa pancarasa kayak gitu ya. Bisa ke sini ke Jalan Bugeran. Menteri Jeron. Pak disambi Pak, masa dari tadi nggak disambi? Ya iki lho wis kelong. Wah, habis iklan langsung kelong gue oke ya tak kirain bocor. Nah, kemudian Nah, aku mengambil kesempatan. Oke, nggak apa-apa. Ya emang harus gitu Pak. Kalau ada kesempatan harus diambil, jangan dibuang sia-sia. Seperti kita ngomongin tadi sampai dengan ring pertama untuk sungai. Iya, iya. Kan tadi katanya ada 7 ring. Iya. Nah itu mana aja sih Pak? Boleh dijelaskan nggak? Nah, jadi iki aku rada lali. Iki sak kelingan gue. Iya, oh, sekali. Aku cuma taunya cuma Itu 2, dulu 3. namanya Sapta Sindawa.
7 aliran sungai utama. Di situlah. Itu ada Progo, Winongo, terus Bedok juga. Bedok, Code, Opak Oyo, sijine apa ya? Gajah Wong. Gajah Wong. Ada 7 itu. Ada 7. Nah, kita di Mantri Jeron ini. Mantri Jeron itu berarti ring 1 kan? Itu kan dekat dengan Winongo. Winongo tuh dulu kurang lebih di peta Jawa kuno tuh sekitar 500 meter. Berarti setengah kilo. Tapi sekarang sempit nih Pak. Lah wis jadi omah. Wis kurang tahun. Karena sedimentasi akhirnya menjadi rumah kayak gitu kan. Nah, itu kan kemarin itu kan salah satu pergerakan budaya ya, atau nguri-uri kebudayaan seperti itu. Artinya sebuah gelar budaya itu kemudian berdampak baik ke masyarakat, termasuk UMKM kita jalan. Iya. Masyarakat bisa teredukasi seperti itu. Dan ini opo toh? Itu pintu edukasi itu melalui hal seperti itu. Merti Winongo seperti itu. Nah, harapannya kemudian masyarakat itu tuh menyadari manfaatnya, menyadari beberapa hal yang kemudian ternyata bermanfaat ya, ternyata baik ya. Akhirnya apa? Kita bisa melakukan edukasi. Iya. Gitu. Seperti kemarin itu kan berdampak ekonomi juga bagus. Iya, UMKM laris manis kok. Iya, Gitu. pas setiap ada pagelaran kan kebetulan budaya kita juga budaya jajan ya. Iya. Generasi sekarang wah kalau ada jajanan yang merasa enak dan itu beda. Jadi kenapa kita coba? misalkan terkait dengan itu yo UMKM jangan. gampangannya ngono kuwi, Bro. Jadi sumbu filosofis oke. Itu akan menarik wisata, akan menarik lain hal. Tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana itu berdampak baik kepada masyarakat. Iya. Gitu. Nah, kalau ini kan juga aku dengar beberapa baru dengar nih Pak, baru kabar-kabar burung ya. Pedagang alun-alun itu kan mau dipindahkan ke lapangan pinggiran. Alun-alun selatan ya. Karena dia kan mau direkonstruksi lagi, mau dijadikan lautan pasir, katanya seperti itu. Iya. Dengar-dengarnya seperti itu. Nah, berarti kan itu nanti kalau dipindahkan itu berdampak enggak ya dengan pedagang-pedagang asli warga Mantri Jeron yang jualan di sekitar lapangan pinggiran kayak gitu. Perspektifnya bukan perspektif sih, jadi tindakan lebih tindakan kesananya itu biar nggak ada saling gontok-gontokan tuh Pak. Aku takutnya kan nanti yang dari relokasi dari alun-alun selatan dibawa ke pinggiran, nanti mereka gontok-gontokan sama pedagang asli kayak gitu Pak. Iya. Itu tindakan kedepannya gimana sih Pak? Maksudnya penanganannya gitu. Ini hanya opini ya. Hanya opini, iya opini aja. Opini neng angkringan. Iya opini di angkringan dah. Ya siapa tahu nanti bisa terrealisasi kan ya alhamdulillah puji Tuhan kayak gitu loh. Artinya kan gini, kita perlu duduk bersama dulu. Jelas, itu prinsip musyawarah dulu. Apakah kan setiap tempat seperti itu di Jogja itu kan punya paguyuban tuh. Yes. Ada paguyubannya. Kalau nggak salah di Alkit itu namanya paparazi. Makanya aku takut lewat sana Pak. Banyak yang nguntit soalnya. Foto atau? Yes. Terlalu terkenal saya untuk di Alkit. Nah itu seperti itu ya duduk bareng dulu. Kira-kira aspirasi mereka tuh seperti apa gitu. Terus kalau memang itu harus dipindah, ya seyogyanya nggak sekelatennya ya Pak ya? Seyogyanya. Iya, karena yang Yogyo tadi. Iya, di Jogja. Sebaiknya itu diberikan pengertian lah. Apa sih yang menjadi dasar keharusan tuh apa kok harus pindah? Satu seperti itu. Gitu. Atau kalau memang itu mau ada sumbu filosofi itu terus nanti penataannya seperti apa? Apakah harus memang di pinggiran? Tidak ada tempat lain misalnya seperti itu. Sebenarnya Jogja banyak sih tempat lain Pak. Ya karena itu kan nggak jauh dari Alkit lah misalnya. Iya. Penataannya seperti apa yang tidak mengganggu prinsip budaya juga misalnya. Iya. Gitu. Padahal di X-nya STIE itu kan bisa ya. Bisa aja misal loh gini. Iya misalnya makanya saya sebut nama gitu. Penataan di selatan Plengkung Gading itu. Iya. Apakah sudah ada gambarannya? Mau seperti apa? Kalau itu salah satu garis ya itu. Kan nggak harus selalu di pinggiran nih. Gitu. Iya. Atau mungkin sebagian di pinggiran, sebagian di situ. Lah ini tergantung perencanaannya seperti apa gitu. Iya sedangkan. Nah, aku
urung dikabari perencanaan detailnya seperti apa. Jadi Iya, sama Pak. Ini kita ngalor gitu tapi siapa tahu mendapatkan titik temu kayak ya, gitu kan. artinya gini. Terus Karena dikasih dari- alasan kalau ke minggiran ini apa alasannya kok datang ning minggiran? Paling dekat mungkin kayak gitu. Lah, kalau itu bukan sebuah alasan yang ini ya. Nggak logis sih kalau menurutku Ya. juga nggak logis kalau Kan perhitungan Paling dekat luasan, perhitungan mungkin akses dan sebagainya. Mm-mm. Bisa jadi mungkin nanti itu di paguyuban itu bersama UMKM di sekitar area Sumbu Filosofi apa istilahnya digaduk kayak gitu, di dipertemukan musyawarah bareng lah, temu Ya. duduk bareng kayak gitu kan. dengan mungkin pemangku kebijakan. Kira-kira kalau kita bareng-bareng menata mengambil peluang branding Sumbu Filosofi itu atau adanya itu tuh bagaimana sebaiknya seperti itu. Bagaimana Itu kan baiknya? bisa. Nek saya lihat di minggiran ini kan juga udah penuh. Mm-mm. Di Alkit pun juga udah penuh. Nah, penuh dan penuh. Ya itu, jadi udah bukan over capacity sebetulnya. Iya. Dari kata penuh itu pun masih kalau bisa ditata itu masih Iya. muat sih. Jadi sebuah katakanlah itu menjadi sebuah keputusan harus pindah. Mm-mm. Ya sebaiknya masyarakat diberikan kabar. Yes. Kenapa harus pindah? Iya. Kenapa keharusan itu dasarnya apa? Iya, jangan Satu. sampai kayak yang di Plaza 1, Plaza 2 yang Ya, masih beberapa kali harus ada demo kayak gitu Iya, kan. terus kemudian setelah itu relokasi itu di mana? Gitu kan jangan sampai mengganggu misalnya yang migran gitu kan, jangan sampai ada konflik seperti itu. Jadi kalau berbicara itu ya tergantung dari perencanaannya. Iya, Detailnya seperti apa? detailnya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu semuanya. Kalau sampai- opini kita, ibaratnya sebagai anak muda, sebagai warga Mantri, Nah, aku sih senang-senang wae gitu karena aku makin mainnya makin dekat gitu. Baca, apa? Yes. Baru gue digorok karo penjajahku. Nah itu kalau opini sekilas ya mungkin seperti itu. Harus ada perencanaan matang ya. Ya, harus lebih Jadi matang. tidak ya masyarakat harus dikasih pemahaman. Jadi nggak salah paham kan gitu. Gampangnya gitu. Ya, berarti kan itu juga berkaitan dengan politik ya, Pak, sebetulnya. Iya, Iya. jadi bagaimana peran kita bisa menjembatani. Iya, terus kalau arti politik sendiri nih Pak, untuk menurut Pak Rio sendiri itu seperti apa sih? Kan beberapa masyarakat tuh masih politik itu cuma tentang kekuasaan, uang, dinasti dan sebangsanya. Iya. Kalau menurut Bapak seperti apa politik itu? Arti sebuah politik? Sebenarnya politik itu sendiri nggak tahu ya ini istilahnya mboku ya istilah akademis atau apa. Istilahnya gini nek saya pengertian saya politik itu adalah sebuah proses dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah gitu. Jadi prosesnya ini kan macam-macam gitu. Ya nek gampangannya itu bahasa sederhananya. Tak sambil minum ya Pak? Oh santai wae. Pokoknya aku haus, pengen yang panas toh. Bahasa sederhananya itu sederhananya. bagaimana kita berproses dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah Iya. itu. Contohnya seperti ya itu tadi menampung aspirasi mayoritas masyarakat seperti apa. Kemudian membuat itu menjadi dasar kita mengambil keputusan. Oh, pengennya misalnya jangan Karang Taruna ini Pengennya kalau lebih bisa maju lagi gitu. terfasilitasi atau ada perhatian yang lebih misalnya terkait dengan apa pembangunan sumber daya manusianya, SDM-nya, peningkatan kapasitas. Nah itu terus kemudian harus seperti apa kebijakannya gitu, perencanaannya. Itu kan juga memerlukan proses tuh. Iya. Kayak gitu. Kemudian ada yang mewakili. Siapa yang mewakili suara itu? Kemudian secara legal dibuatkan sebuah kebijakan itu. Kebijakan dengan rancangan undang-undang. Nah itu kan salah satu proses saja. Iya. Di dalam perumusannya atau pelaksanaannya itu kan butuh strategi. Iya. Nah, strategi ini yang bermacam-macam gitu. Jadi
apa yang sudah terjadi saat ini, mungkin ada track record, istilahnya kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita inginkan yang sudah terjadi itu, ya inilah kita harus mengetahui supaya apa namanya, istilahnya teman-teman itu paham. Oh, yang terjadi seperti ini. Terus kita harus bagaimana? Kalau kita tidak terlibat di dalam itu, apakah bisa? Kalau kita tidak perhatian terhadap proses politik itu, apakah bisa merubah keadaan? Gitu. Iya. Itu kan jadi pertanyaan. Supaya kita juga sedikit-sedikit peduli terhadap dunia politik itu. Oke. Kita stop di sini dulu Pak. Kita masih tetap di angkringannya Pak Anda ya, di Jalan Pugeran di Mantri Jeron. Ya, tadi kan kita sampai di pembahasan yang tadi harus duduk bersama. Iya. Ketika itu harus dipindah kayak gitu ya. Terus Pak, Bapak kan nyalak nih. Terus untuk mewujudkan janji aspirasi kepada masyarakat itu seperti apa sih? Suatu besok kalau kepilih nih dan menduduki di DPR. Ya, ya DPRD ya kayak gitu. Sebenarnya hal seperti itu sudah saya lakukan sejak 2018 ya. Berarti yang pertama. Enggak, maksudnya gini, prosesnya kita mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakatnya, oke. Ya. Jadi sejak dulu tuh saya udah biasa, ya gini lah. Kita ngobrol santai gitu ya. Jalan-jalan. Seperti misalnya kayak yang paling terbaru tuh misalnya di Minggiran gitu. Ya kita berbaur seperti biasa, saya juga masyarakat biasa kan. Iya. Kemudian cerita apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih menjadi cita-cita, seperti itu kan. Kemudian kita mencoba merangkai atau merumuskan perencanaan gitu. Kemudian menghubungkan atau mengkolaborasikan susunan-susunan rencana itu ke teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi itu biasa saya lakukan seperti itu. Mungkin kalau dalam pencalekan ini ya istilahnya saya mencoba untuk meningkatkan kapasitas atau peluangnya gitu, sehingga bisa terus mendampingi masyarakat dengan kapasitas yang lebih intens lagi seperti itu. Ya intinya ngobrol lah Mas, ngobrol santai. Iya, kalau nggak ngobrol santai, kalau kita hanya ruduk-ruduk ruduk sono ruduk sini ya nggak ketemu nanti. Iya. Jadi malah nggak ketemu. Seperti permasalahan apa wih, sampah. Kalau kita mau nyinggung gitu tapi takut ada yang kesinggung, kemarin kita udah berusaha kayak gitu. Berniat menyinggung, ini contoh pertanyaannya? Aspirasi, janji aspirasi, penempatan janji aspirasi. Misalnya, kok masyarakat butuh fasilitas tempat sampah misalnya gitu ya. Tempat sampah itu untuk pemilahan sampah organik dan non-organik. Yang selama ini didorong untuk pemilahan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara saya dan teman-teman mencarikan itu ya, sederhananya kan gitu. Iya, sederhananya seperti itu ya Pak. Mencarikan fasilitas itu dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi gitu. Nah, satu lagi, ini satu lagi tapi nanti masih ada satu lagi. Jadi kayaknya ini satu lagi dan satu lagi. Di Kementerian Mantri Jeron ini termasuk salah satu dari beberapa salah satu masyarakat termiskinnya itu terbanyak gitu. Oh iya. Nah, itu kedepannya mau maksudnya diapkannya itu seperti apa gitu loh Pak. Oh iya. Biar ekonomi, jadi biar ekonomi masyarakatnya itu naik juga. Jadi kita kalau bisa keluar nih dari zona kemiskinan kayak gitu loh Pak. Iya. Kita nomor 2 kalau nggak salah. Aku lupa yang nomor 1 di mana. Tapi kita ada 2 di antara 14. Ya, yang jelas mungkin berdasarkan data seperti itu ya saya juga cukup prihatin ya gitu. Artinya berarti kita harus merespon data itu. Meresponnya seperti apa? Ya kita lagi-lagi membuat sistem atau menggeser kebiasaan. Berarti merubah habit. Iya, memang harus seperti itu. Jadi kita harus memulai masyarakat itu agar habitnya itu berubah. Iya, didukung dengan kebijakan yang baik. Kalau cuma disuruh berubah aja nggak bisa kalau nggak ada dukungan. Contoh kasusnya ya seperti yang misalnya sudah saya lakukan, misalnya melakukan pendampingan terhadap UMKM.
Nah, UMKM ini yang sudah bergerak, mereka yang sudah semangat ini perlu direspon. Iya. Dengan apa? Kalau sekarang ya karena mungkin belum ada di ranah kebijakan, ya saya lakukan pendampingan. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Pelatihan, ya kita buat pelatihan. Jadi kayak skill apa ya, peningkatan skillnya, ilmunya gitu. Terus kemudian dari sisi apa, pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat itu supaya lebih mandiri gitu. Terus kemudian membuat, misalnya kalau kita itu kota wisata ya, bagaimana kampung-kampung itu punya power, punya kapasitas. Kalau di Mantri Jurong sendiri nih, sebetulnya dia ditetapkan untuk wisata atau pendidikan sih Pak sebetulnya? Maksudnya kan, kan kita kan banyak kan dilewati Sumbu Filosofi, ada beberapa juga sekolah-sekolah kayak gitu kan. Maksudnya kalau kita mau dibawa ke arah ke depannya itu ke arah pendidikannya aja untuk dia visit kesininya lebih banyak atau mau ke wisatanya aja gitu Pak. Sebenarnya itu berkaitan ya. Berkaitan. Berarti saling terhubung ya Pak ya? Kalau untuk Jogja pada umumnya, apalagi juga Mantri Jero itu tidak bisa hanya salah satu. Berarti harus meningkatkan semua saling berkaitan. Iya. Dan harus kan edukasi itu kan juga pendidikan, memberikan pelatihan itu kan juga pendidikan gitu. Dan ini penutup Pak sebetulnya. Arti kampanye bermartabat dan berdaulat menurut Pak Rio itu seperti apa? Bermartabat dan berdaulat ya. Iya, ini yang terakhir, pertanyaan dari saya terakhir. Karena meneh. Nah, ini durasi Pak. Karena ini pertanyaannya terakhir, kampanye bermartabat dan berdaulat. Karena biar nggak ada kontok-kontokan aja sih seperti itu. Karena kita juga dalam pemilu damai ya. Ya prinsipnya sih santai, santun. Artinya kita juga punya unggah-ungguh di Jogja gitu. Jadi merespon sebuah perbedaan itu ya santai aja. Jadi kalau kita santai artinya kan kemudian berdaulat. Iya. Artinya satu dan satunya itu berdaulat gitu maksudnya. Iya. Punya kata hati sendiri, punya pilihan sendiri, itu kan hak masing-masing personal. Jadi jikalau ada perbedaan ya tidak perlu dibawa konflik. Gitu. Bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai dengan damai, dengan santai. Mari boleh dinilai sendiri dari program-program yang ada dari para caleg ya Pak kayak gitu kan. Iya, sehingga kita bisa menerima itu kemudian ya itu berdaulat toh. Iya, berdaulat, adil dan makmur. Kalau bisa seperti itu harapan kita. Kira-kira gitulah Mas. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak karena aku juga udah ditunggu sama teman-teman di luar tuh Pak. Banyak di luar sana. Aku mau lanjut itu. Boleh ini Pancoroso. Kayak gitu. Bapak silakan pesan lagi. Saya mau ketemu dengan teman-teman saya yang udah di depan Pak. Terima kasih ya Pak Rio ya. Siap. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.